Ya, kembali bersama kami di MNC News Now dan kita masih berbincang dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Bang Ray Rangkuti dan juga anggota Bawaslu RI, Bang Fuadi. Kita sambung, saya ke Bang Fuadi. Kalau tadi Bang Ray sudah menyebutkan bahwa kita ingin ada benchmark seperti itu, ada standar, do and don'ts ya. Kita tahu Bawaslu juga tadi menyebutkan bahwa masih mengkaji dan ya, kontestasi memang belum mulai, belum ada peserta, belum ada tadi yang harus memang tadi kita lihat harus seperti itu detailnya. Dari Bang Fuadi sendiri, apa yang bisa disampaikan? Kalau tadi saat ini kita masih mengkaji semuanya. Hal yang paling mungkin bisa dilakukan Bawaslu, kalaupun nanti tidak ditemui pelanggaran, apakah ada teguran atau hal lain? Ya, Bang Fuadi mungkin belum di-unmute dulu, boleh? Ya, silakan Ya, Bang. terlepas dari nanti ada dugaan pelanggaran atau tidak, Bawaslu ini perlu mengingatkan Baik. dan tentunya juga menghimbau agar semua calon kontestan untuk tidak melakukan kegiatan yang arahnya tentunya mengajak orang atau mensosialisasikan diri atau partai politik sebagai bagian dari pencegahan tentunya guna menjaga keadilan pemilu. Ada waktunya bagi kontestan untuk mensosialisasikan visi misi dan program yaitu di tahapan kampanye gitu. Ini tahapan kampanye saja belum, jadi Ya. untuk bersabar gitu. Artinya ini merupakan satu kewajiban kita untuk menyampaikan kepada calon kontestan untuk mensosialisasikan, menghimbau terutama dalam rangka atau dalam konteks melakukan pencegahan pelanggaran. Kita akan sampaikan juga kepada pejabat-pejabat lainnya untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk mengarah pada hal-hal yang ke arah masyarakat menggiring untuk melakukan politik uang misalkan, atau juga mengarah atau mengajak pada saatnya yang memang pada waktunya juga akan tersampaikan pada tahapan kampanye nanti. Gitu. Baik. Bang Ray, kalau kita tahu tadi Bawaslu mungkin belum bisa memastikan ya tindakan apa karena tadi masih dipelajari. Kalau nanti anti klimaks nih Bang Ray ya, apakah Bang Ray dan teman-teman akan merekomendasikan laporan ini ke lembaga lain ya? Karena di sini juga kalau kita lihat ada abuse of power seperti itu. Ada rencana seperti itu Bang Ray? Iya kan, jadi definisinya jadi serba susah semua tuh. Misalnya abuse of power, itu yang dimakan dengan abuse of power apa? Baik. Kan oleh Bawaslu kan setidaknya nggak dinyatakan melanggar, gitu kan? Di mana abuse-nya gitu. Itulah makanya peristiwa ini menurut saya tidak bisa dilihat dalam konteks itu saja, tapi dilihat dalam konteks-konteks yang lain gitu. Artinya kan pilihannya ada dua. Apakah tindakan itu melanggar atau tidak? Kalau nggak melanggar, ya kita juga nggak perlu menghimbau orang lain untuk tidak melakukannya. Dia nggak melanggar apa-apa kok gitu. Jadi ya ada pejabat negara mempergunakan fasilitas negara ya, kalau presidennya nggak marah ya sudah, itu artinya ya boleh-boleh saja dilakukan. Kan? Apalagi kan tadi disebutkan Bang Ray, rangkaian kan belum dimulai, masih November nantinya. Itu makanya, jadi apa yang kita sebut dengan praktek politik uang, nanti ada lagi orang yang melakukannya ya pakai mobil negara, kemudian bagi-bagi apakah sambil itu pilihlah saya. Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita mengatakan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu. Bang Ray, kalau misalnya definisi yang kita lakukan terhadap, sebab kalau dia tidak melanggar ya artinya boleh. Bang Ray. Tapi itu tidak sesuai dengan etika gitu kan. Nah, sebagai sekarang kita saya bertanya sebagai ini Bang, sebagai rakyat, sebagai viewer, penonton. Apakah seorang menteri harus punya etika seperti itu ketika melakukan hal walaupun beliau bukan di acara kementerian, disebutkan bahwa personal, acara pribadi, memang harus ya seperti itu, punya integritas? Iya, kan persoalan kita Bung Juno itu, karena etika itu umumnya nggak dipahami oleh banyak orang. Oh gitu ya Bang Ray ya? Iya, orangnya itu yang selalu mengatakan ini melanggar aturan apa tidak, gitu kira-kira. Jadi itu persoalan kita paling utama.
Nah, Bawaslu pun kesan saya nggak mengurusin etika itu. Dia hanya ngurusin soal ada pelanggaran aturan apa enggak. Gitu loh, Pak. Jadi, kalau di mana kita taat hukum saja belum terpenuhi, ya kita nggak bicara tentang etika lagi. Itu udah tatarannya lebih tinggi lagi gitu. Jadi pendekatannya pendekatan hukum. Itulah masalah utama kita, Bung Juno. Sehingga diperlukan banyak aturan untuk ngikat orang. Karena apa gitu? Karena kita kosong tentang apa yang disebut dengan etika demokrasi. Nah, yang kita pahami demokrasi itu aturan tertulis, bukan etikanya, bukan spiritnya gitu. Nah, oleh karena itulah dibutuhkan banyak aturan. Ada undang-undang yang tebalnya segini, itu ya. Belum lagi PKPU, belum lagi Perbawaslu. Mungkin aturan tentang pemilu yang paling rigid di dunia ini ada di Indonesia, tapi pelanggarannya tetap terjadi di mana-mana. Nah saya ke Bang Puadi. Saya hargai Bawaslu. Kita semua hormati apapun nanti keputusan Bawaslu. Tapi Bang Puadi, kalau nanti, apapun nanti ya, yang dikeluarkan hasilnya putusan, apakah Bawaslu sadar bahwa hal ini akan sangat berpengaruh terhadap nantinya cara pandang publik terhadap Bawaslu dan juga pemilu ke depannya? Ya, kita ini kan kerja-kerja kita tetap mengacu kepada prinsip-prinsip penyelenggaraan. Ada beberapa prinsip-prinsip yang jujur, adil, profesional, akuntabel dan sebagainya. Sepanjang itu kita menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan, ini kan dalam konteks mewujudkan keadilan pemilu. Nah, untuk mewujudkan keadilan pemilu, kita kerja-kerja ini harus tepat, harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang belum pasti gitu. Artinya kalau memang ini ada satu kepastian, kemudian jelas, maka prosesnya kita akan lalui. Kita akan anggap saja ini dalam konteks kajian awal, nanti apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak misalnya. Kalaupun seandainya tidak ada dugaan, tetap kita melakukan himbauan. Kemudian juga kita akan sampaikan dibuat status pelaporannya terkait untuk memenuhi penyampaian laporan yang disampaikan oleh pelapor tersebut. Baik, Bang Rey, ya mungkin terakhir ya, kita bicara secara keseluruhan bahwa inilah resiko ketika Presiden mengangkat menteri dari ketua parpol ya, jabatan politik, dan kita tahu kontestasi di depan mata. Anda melihat bahwa ya teguran kemarin pun juga harusnya Pak Jokowi sudah cukup bijak dengan menegur seperti itu? Ya, kalau saya udah pernah sampaikan di sini juga ya, Bung Junaid. Itu dalam bacaan saya, cara Pak Jokowi itu udah sangat dikenal keras. Jarang sekali Pak Jokowi merespon kasus per kasus ya. Tapi terkait dengan kasusnya Pak Zul itu, beliau langsung besoknya respon ya peristiwa itu dengan mengatakan fokus, turunkan harga barang. Itu loh amanat saya kan. Beliau menyatakan itu. Itu jarang sekali beliau mengatakan itu. Nah, cuman lagi-lagi itu kan cuman himbauan saja. Gitu. Nah, di partai politik kita ini himbauan-himbauan entah bisa efektif apa tidak ya, Bung Puadi ya. Karena begini ya menurut saya ya. Sampai sekarang misalnya Partai Amanat Nasional itu mengelak bahwa tidak ada yang mereka langgar. Dalam konteks begitu kita masih bicara etika, gitu kan? Kalau mereka memahami misalnya ada pertanyaan publik terhadap situasi itu, ya setidaknya kan PAN mengatakan kami minta maaf. Kan setidaknya begitu ya, bahwa tindakan kami itu tidak melanggar betul, tetapi menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat. Tapi permintaan maaf seperti itu pun tidak ada. Yang ada adalah pembelaan terus pembelaan. Itulah yang saya khawatirkan kalau ini kemudian dilegalisasi karena aturan yang disebutkan tadi oleh Bung Puadi, ya praktek ini akan lazim terjadi. Dan lebih parah dari itu misalnya pertanyaan saya, ASN kalau mendukung calon mereka tidak dalam masa kampanye dan tahapan pemilu, boleh apa enggak? Dinamakan berpolitik apa enggak? Baik. Itu kan karena kata tahapan dan kampanye itu menjadi awal dari semua yang kita sebut sebagai pemilu. Jadi kalau misalnya masa sekarang belum ada nih, gitu ya, calon presiden belum ada, partai politik peserta pemilu belum ada. ASN-nya kemudian udah buat status di media sosial. Aku dukung ini loh, aku dukung ini loh,
itu apa yang mereka langgar. Oke, apakah Misalnya itu begitu. personal atau tadi melanggar Enggak, kalau ya? kita mau, maksud saya Bung Juno, kalau kita mau mendekatinya secara tekstual, ya artinya ASN itu tidak melanggar apa-apa juga. Sebagaimana partai politik kampanye, bagi-bagi duit, karena belum nyatakan peserta pemilu, ya mereka nggak disebut sebagai melanggar pemilu gitu. Oke, baik. Bang Puadi terakhir, tadi dengan kata lain kita butuh clear benchmark ya, bahwa tolak ukur yang jelas terkait bagaimana sih sebenarnya do and don'ts ya untuk para peserta pemilu, partai politik, walaupun tadi November masih 2023 ya rangkaian kampanye. Dari Bawaslu sendiri, apa yang ingin disampaikan kepada publik terkait ini dan bagaimana nanti kalaupun hasilnya tidak sesuai, apa yang ingin disampaikan? Ya kita tentunya Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk melakukan proses pengawasan pemilu, memastikan kepada masyarakat bahwa ini sebetulnya harus melek politik dan melek demokrasi nih. Oke. Artinya bahwa apa langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat, oleh para pejabat negara, ya, terutama tidak melihat, mungkin kalau bahasanya tadi Bang Rey kan tidak harus dalam proses ini adalah masuk pintunya di tahapan sudah mulai atau tidak. Tetapi paling tidak ini tentunya kerja-kerja kita harus melakukan satu himbauan dalam konteks bahwa kita harus melakukan proses pencegahan pelanggaran gitu. Ya, ke depan kita juga harus mensosialisasikan regulasi terkait Undang-Undang 7 2017 dan Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan atau pilkadanya, agar termasuk juga ada beberapa peraturan Perbawaslu terkait temuan dan laporan yang memang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat agar nanti pada saatnya nanti mana yang boleh dilakukan dan tidak dalam konteks mekanisme tahapan penyelenggaraan pemilu yang yang sedang berjalan pada kesempatan kali ini. Karena ini sejatinya orang pasti memandang ini, Mas Juno. Iya. Kalau sebagaimana diatur di 167 bahwa tahapan penyelenggaraan itu kan 20 bulan sebelum pemungutan suara. Itu benar. Nah sekarang tahapan sudah berjalan ini. Terhitung 14 Juni 2022. Nah ini banyak potensi-potensi. Nah potensi-potensi inilah yang kemudian kita harus segera menyampaikan satu himbauan dan kemudian mensosialisasikan beberapa regulasi agar kita push terkait tentang proses pencegahan terhadap pelanggaran itu sendiri. Oke. Baik, Bang Rey, terakhir Bang Rey, apa yang ingin Anda mungkin sum up ringkas dari pembahasan kita, silakan. Saya menginginkan ada terobosan dari Bawaslu sebenarnya. Soalnya kalau kita ya mentok begini aja gitu. Iya. Sudah tahu dari tadi kita putar-putar di sini. Bagaimana tapi kita nanti Bawaslu yang memutuskan. Kayak begini gitu. Sebab menurut saya ini akan berimplikasi kemana-mana. Implikasinya apa? Itu tadi misalnya ASN itu, kalau deklarasi mereka dukung seseorang, pelanggaran pemilu apa enggak? Nanti TNI Polri juga melakukan yang sama, pelanggaran pemilu enggak? Gitu. Jadi banyak sekali implikasinya. Oleh karena itulah saya merasa ya laporan kemarin itu bukannya sekedar itu perlu ditindaklanjuti bagi saya, tapi itu jadi bahan renungan kita bersama-sama. Bagaimana kita mencari solusi untuk katakanlah ya menyediakan praktek-praktek yang unfair yang seperti ini di dalam pemilu gitu. Kan kita sudah sama-sama mengetahui semangat kita yang paling utama salah satunya termasuk Bawaslu untuk mencegah politik uang. Oh itu nyata-nyata dong orang yang bilang pilihlah saya kasih minyak goreng gitu. Itu kok tiba-tiba kita mengatakan itu belum pelanggaran gitu. Jadi bagaimana dong gitu. Nah itu maksud saya. Mau mendekatinya secara tekstual. Harusnya kita undang Pak Zulhas juga biar tahu kan dari perspektif beliau. Itu dia. Baik Bang Rey, terima kasih loh atas waktu. Bang Puadi juga terima kasih ya atas tadi jawabannya walaupun kita bombardir tapi tadi semangat kita ingin pemilu yang jujur dan adil dan bisa jadi bahwa demokrasi bukan semata-mata hiasan ya, tapi juga prakteknya semuanya memang tadi bersih dan sesuai berintegritas seperti itu. Terima kasih Bang Rey dan juga Bang Puadi atas waktu dan insight-nya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.